semuanya. Sebelum memulai aktivitas pada pagi hari ini, baiklah kita melakukan renungan. Dan sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau masih ada bagi kami hari ini. Engkau masih menyertai kami hari ini. Terima kasih ya Bapa. Tolong kami ya Bapa yang akan menangkan renungan-Mu ini, dan Kau berkati supaya renungan ini boleh menjadi berkat, boleh menuntun kita untuk lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kali ini aku akan membawakan tema anak yang dipakai oleh Tuhan. Nah, untuk ayat yang pertama ini aku ambil di 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat ini mengajarkan kita supaya kita sebagai anak muda itu harus menjadi teladan. Walaupun kita masih muda, kita tetap harus menjadi teladan. Karena sini dibilang, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dan yang pada awalnya dibilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah, kita sebagai anak muda yang takut akan Tuhan, yang percaya pada Tuhan Yesus, nah baiklah kita ini sebenarnya bisa menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan kita, supaya kita itu dipakai Tuhan lebih hebat lagi, lebih baik lagi. Dan setelah dipakai oleh Tuhan, kita harus tetap konsisten. Nah, kita buka di Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, dalam dipakai Tuhan untuk konsisten, pasti tidak menutup kemungkinan kita akan gagal, kita akan berusaha semaksimal mungkin tetapi ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini ada di ayat ini dikatakan tetapi usahakanlah. Ya kan, berarti kok diusahakan, berarti kita berusaha sekuat tenaga kita, sebisa kita. Kalaupun memang kita tidak bisa, kita akan berusaha mencoba terus sampai kita bisa. Yang berarti tidak menutup kemungkinan kita untuk gagal. Nah, anak muda pasti banyak sekali yang membuat hidupnya tidak konsisten di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa banyak sekali permasalahan pergaulan-pergaulan dari anak muda yang membuat banyak sekali anak-anak Tuhan yang sudah jarang untuk konsisten lagi ke gereja, untuk konsisten dalam menyembah Tuhan. Dan pergaulan anak muda yang sekarang ini di generasi kita seringkali tidak bisa konsisten terhadap Tuhan. Padahal Tuhan itu ingin kita konsisten supaya kita itu boleh tahu mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tidak konsisten, bagaimana Tuhan akan pakai hidup kita? Dan kita tidak akan tahu apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kita sebagai anak muda yang takut akan Tuhan, seharusnya kita bisa menjadi teladan dalam perkataan. Seperti dalam 1 Timotius tadi, kan kita ini masih muda. Masa kita tidak bisa menikmati masa hidup kita? Nah, itu kalau aku bilang, bukan berarti kita menikmati masa hidup kita untuk melakukan hal-hal yang berdosa, tapi kita menikmati hidup kita hidup ini bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, maka kita harus menjadi teladan yang baik bagi di lingkungan sekitar kita. Maka kita akan dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Ayat yang terakhir ini kita akan buka di Mazmur pasal 127 ayat yang keempat dan yang kelima. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu.
Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, sebagai kesimpulannya, jadilah anak muda yang dipakai Tuhan. Seperti di ayat yang keempat ini, anak-anak panah di tangan pahlawan. Jadi kita ini anak-anak panah yang akan dipakai pahlawan kita, yaitu Tuhan Yesus, melesat tanpa keraguan dan tanpa ketumpulan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih ada buat kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah merenungkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami sebagai anak muda boleh Engkau pakai dengan luar biasa ya Bapa. Kami boleh melakukan pekerjaan baik yang Engkau kehendaki itu ya Bapa. Dan Engkau juga berkati supaya kami boleh menjadi anak-anak panah yang dipakai oleh Engkau ya Bapa, sebagai pahlawan kami yang melesat tanpa keraguan dan tanpa ketumpulan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami hari ini, tolong sertai kami sepanjang hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.